Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pencemaran lingkungan dengan pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari lingkungan hidup. Lalu apa itu kerusakan lingkungan hidup? Lanjut dengan pembahasan apa saja sih jenis-jenis pencemaran lingkungan hidup itu. Dan yang terakhir kita akan fokus ke pembahasan mengenai penyebab dari pencemaran tanah dan air. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari lingkungan hidup. Pengertian adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Nah, lingkungan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Apa sih bedanya lingkungan biotik dan abiotik? Nah, lingkungan biotik adalah setiap komponen dalam lingkungan yang terdiri dari benda hidup atau bernyawa. Contohnya yaitu semua jenis hewan, semua jenis tanaman, lalu juga manusia. Pokoknya semua yang bernyawa dan bernafas itu masuk ke lingkungan biotik. Lalu setelah kita mengetahui pengertian dari lingkungan biotik, kita akan membahas mengenai lingkungan abiotik. Nah, lingkungan abiotik adalah setiap komponen dalam lingkungan yang terdiri dari benda mati seperti matahari, udara, bulan, pokoknya semua yang sekira tidak bernafas itu masuk ke abiotik. Nah, setelah mengetahui pengertian apa itu lingkungan hidup, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerusakan lingkungan hidup. Setiap kita mendengar kata rusak, pasti dalam pikiran kita langsung menjerumus ke hal yang negatif. Nah, karena arti dari kata rusak sendiri adalah perubahan sesuatu yang menyebabkan penurunan kualitas dari keadaan semula, begitu juga dengan lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan adalah proses deteriorasi atau penurunan mutu lingkungan. Jika dilihat dari faktor penyebab kerusakan lingkungan, dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu kerusakan yang terjadi karena peristiwa alam, dan yang kedua kerusakan terjadi karena akibat ulah dari manusia. Pertama, kita akan membahas mengenai apa itu kerusakan lingkungan yang terjadi karena peristiwa alam. Apa sih pengertian dari kerusakan lingkungan karena peristiwa alam? Jadi kerusakan lingkungan karena peristiwa alam adalah kerusakan terhadap lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor alam. Kerusakan ini terjadi secara alami tanpa campur tangan atau peranan manusia. Beberapa peristiwa alam yang terjadi mempengaruhi kerusakan lingkungan antara lain letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, dan angin topan, kemarau panjang, dan tsunami. Nah, setiap ada bencana pasti akan ada perubahan terhadap lingkungan tempat terjadinya bencana itu. Kita ambil saja akibat gunung meletus. Ketika gunung meletus, dampak yang bisa dirasakan hingga ke kota tetangga ialah pencemaran udara, karena gas yang ikut disemburkan dari dalam perut bumi mengandung zat berbahaya seperti sulfur dioksida, CO2, hidrogen sulfida, HS2, nitrogen dioksida, dan material debu lain yang biasanya mengandung racun. Lalu kita ambil lagi contoh mengenai gempa bumi. Gempa bumi termasuk bencana alam karena peristiwa alam. Karena gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi. Aktivitas jenis bencana itu bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu singkat. Berapa kerusakan lingkungan akibat bencana gempa bumi adalah yang paling umum adalah kerusakan bangunan. Dan jika gempa bumi itu terjadi di dasar laut, maka bisa berdampak tsunami seperti yang menimpa Aceh pada 2004 lalu,
yang menyebabkan pemukiman penduduk, fasilitas umum yang tersapu air akibat tsunami, tak sedikit juga dari warga setempat yang kehilangan anggota keluarganya. Lanjut, setelah kita membahas mengenai kerusakan lingkungan karena peristiwa alam, kita membahas mengenai kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia adalah kegiatan yang dilakukan manusia yang bisa menyebabkan kemunduran kualitas alam sekitar. Tak dapat dipungkiri kalau kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibandingkan kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Beberapa contoh aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan: kebakaran hutan, pencemaran sungai, polusi udara, penebangan pohon secara liar dan tidak menerapkan sistem tebang pilih. Lanjut kita pada materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis pencemaran lingkungan sebelum lebih dalam